Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan kita. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Saat ini Tuhan
kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Karya-Mu luar biasa untuk hidup kami ya Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik, Yesus. Haleluya. Di waktunya Engkau Tuhan jamah ya Tuhan setiap dari kami ya Bapa. Rayakanlah kami ya Tuhan untuk terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka ya Tuhan setiap kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau teramat baik untuk kami Yesus. Engkau mengenal setiap pribadi kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa untuk kami ya Bapa. Tak terbatas kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian segala. Tuhan, aku rindu. Untuk memuliakan Engkau, nama Tuhan dipermuliakan.
pujian. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya taklukan badan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan rasanya taklukan badan yang bergelora. Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi sukacita. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Masih semangat Bapak Ibu, masih ada sukacita Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan puji, kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan.
membawakan satu pujian seperti rusa yang halus. dan bawaku
betapa hanya Engkau. Saya minta jemaat saja katakan hanya Engkau. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya betapa. Katakan sama-sama hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam cintanya betapa. Katakan sekali lagi hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Katakan tinggal dalam indahnya betapa hatiku. Tinggal dalam dekatan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya betapa. Tinggal dalam indahnya betapa. Tinggal dalam indahnya betapa. Semua katakan kasih-Mu. Kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang adil. Segala jalan-jalan-Mu benar Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dikumpulkan Tuhan. Sesungguhnya bukan karena kuat gagah kami dan kehebatan kami. Sesungguhnya semua karena belas kasihan Tuhan yang masih ada dalam hidup kami, hingga kami boleh berkumpul. Dan biarlah Tuhan setiap puji-pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami, karena kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengalami kasih setia Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan. Kami mengalami pertolongan yang tidak pernah putus-putusnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Lengkapi ibadah kami ini Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan. Nasihati kami, tuntun kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Ajar kami Bapa.
sehingga semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang hamba-Mu yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya hanya alat di tangan Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu dan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun melewat Zoom atau YouTube Tuhan, kami semua dikuasai oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus dan diberi pengertian yang sama oleh satu guru agung kami, Roh Kudus yang manis. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami mohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Terima kasih worship leader dan singers. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat kepada Ibu Ketut yang boleh kembali mengundang saya untuk berkhotbah di tempat ini. Sesungguhnya itu satu kehormatan bagi saya untuk selalu boleh berkhotbah di GSD Al-Fajar Baru. Karena bagi saya itu satu berkat. Amin ya. Bagi saya satu berkat bisa bertemu dengan jemaat-jemaat lain dari gereja Sidang Jemaat Allah di BPD DKI 2. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tema pagi hari ini yang kita akan bahas adalah ketika Tuhan terasa jauh. Siapa yang hari-hari ini merasakan ketika Tuhan seolah jauh dari dia? Saudara sudah berdoa barangkali, saudara sudah sudah ikut ibadah, sudah apa lagi? Sudah melayani, tapi persoalan itu kayaknya sepertinya tidak ada jawabnya. Belum dijawab. Amen. Dan kita merasa Tuhan itu seperti jauh dari kita. Dan kita mulai berdekat. What happened? Apa salah saya Tuhan? Dan Mazmur Nabi Daud pernah merasakan hal itu. Saya buka satu firman Tuhan dan saya ambil referensinya dari Mazmur 10 ayat 1. Boleh dikit. Mazmur 10 ayat 1. Boleh ikut kita lagi biar 2 ayat waktu tua. Oke. Mazmur 10 ayat 1 berkata begini. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Daud merasakan kesesakan. Raja Daud merasakan kesesakan. Dan dia cari Tuhan, dan dia rasa Tuhan itu kayaknya dirinya jauh-jauh. Bahkan menyembunyikan wajahnya. Tampil lagi di Mazmur 22 ayat 20 berkata, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kita sering seperti itu ya, untuk mengalami masalah persoalan. Nah, saya mau katakan begini dulu, pertama-tama, kehidupan kita tidak pernah lepas dari masalah persoalan. Katakan amin, setuju. Karena waktu kita lepas dari masalah persoalan, itu aliasnya sudah meninggal. Banyak orang yang sudah meninggal yang tidak mengalami masalah persoalan. Masalah persoalan apa Pak? Masalah persoalan kita ada 3, saya mau katakan. Pertama adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengenai hubungan kita dengan sesama. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri. Cuma 3, nggak jauh-jauh. Benar nggak? Ada urusan mantu dengan mertua, ada urusan apa lagi? Ya, suami istri, ada masalah hubungan antara anak dan orang tua, bahkan anak dengan anak, dengan saudara, itu kan dengan sesama kita saudara. Bahkan di dalam gereja pun ada banyak masalah persoalan. Dan kita mungkin sudah berdoa, oh Tuhan tolong, supaya saya dapat jalan keluar. Tapi doa-doa kita tidak pernah
pernah kita lihat jawabannya sampai hari ini. Amin. Mengapa mulai timbul di hati kita? Mungkin ada dosa seperti ini ya. Kata firman Tuhan nih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil yang menghapuskan segala kejahatan kita. Ngaku dosa. Saudara udah ngaku dosa juga. Belum ada coba. Apa ini? Apa itu? Kalau saya kasih tema ketika Tuhan terasa jauh, sebenarnya artinya adalah Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Mungkin kita merasa waktu kita tidak dijawab doanya bukan karena dosanya, marah. Ini Tuhan marah lagi dengan aku ya. Tuhan lagi nggak suka. Nah saya bilang gini, dosa memang memisahkan kita dari Tuhan Allah. Saya nggak bilang bukan akibat kita. Dosa memang memisahkan, tapi sekonyong-konyong tidak hanya dosa saja, saudara. Ada hal lain yang Tuhan ingin kita lakukan ketika Dia terasa jauh, seolah-olah terasa jauh. Ya, memang dosa memisahkan kita dari Tuhan Allah. Tuhan Allah Maha Suci dan manusia berdosa. Ya, kita kalau mau datang kepada Tuhan, kita mau berbicara kepada Tuhan itu, kita mau mesti mohon pengampunan dosa, kelayakan yang datang kepada Tuhan. Ya, kata Tuhan bilang ini, firman Tuhan bilang, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, telingaku tidak kurang tajam. Artinya Tuhan mendengar, benar nggak? Di firman itu bilang, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Tapi pagi hari ini saya nggak bicara tentang dosa. Tuhan menyampaikan, Tuhan mesti mau sampaikan kepada jemaat Fajar pagi. Bukan hanya tentang dosa. Mungkin Anda sudah baik-baik, Anda sudah benar hidup di hadapan Tuhan. Nah, saya mau kasih ilustrasi dulu ketika Tuhan terasa jauh. Saudara, saya punya seorang anak kecil. Dulu saya punya seorang anak ya. Anak saya sekarang udah umur 22 nanti Desember. Saya dan almarhum istri saya ya, kami mengajarkan waktu dia umur 5 tahun, Jos, namanya Joshua, Jos, kamu kalau kita pergi ke mall, kalau hilang, kalau terlepas terpisah dari papa mama, kamu lihat gitu ya, kami kasih lihat security, satpam gitu ya. Bajunya kan pasti beda satpamnya, nggak kayak baju-baju kita di mall ya. Pasti dia putih biru, kalau nggak biru-biru hitam gelap gitu ya. Dan anak saya bisa mengerti itu. Iya pak, oke? Nah namanya anak kecil kalau ke mall, pasti dia jalan duluan, betul kan? Ya, nggak ada anak kecil itu, gini, dia pasti udah sama sih. Nanti kali dia jalan ke mall, dia lari, di depan. Saya bilang sama istri saya, kita mau pergi balik tiap, kami mau pergi balik tiap. Joshua lari, dia rasa dah. Ya lihat, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Ya, maafkan saya kalau saya berakting seperti itu karena saya harus menyampaikan ini ya. Dokter saya, hai Josh, ingat apa kata papa? Apa? Mungkin papa pergi. Saya udah ajarin, dia mesti cari satpam. Tapi pertama kali kami lakukan itu, dia takut dan dia nangis. Kami kasih tahu kan pakai ini. Berapa bulan kemudian lakukan lagi seperti ini. Dijauh. Dan kamu pernah dengar itu. Saya dan almarhum istri.
di sini. Tapi dia balik. Dia mulai cari sama. Kami ikutin mereka. 5 tahun. Begitu dia lihat satpam jalan, dekat satpam, karena jelas. Good boy. Itu ilustrasi bagaimana waktu kita merasa Tuhan kasih. Kamu katakan. Kadang-kadang Tuhan melepaskan. Amen. Gampang saudara. Kalau keadaan baik-baik saja, gampang untuk puji Tuhan. Amin. Gampang nyembah Tuhan kalau keadaan baik-baik saja. Bahkan saudara bisa jingkrak-jingkrak berkali. Amin. Kalau keadaan baik-baik saja, saudara bisa juga, ya, disuruh melakukan apa aja mau pasti. Tapi kalau lagi dalam masalah persoalan, ibu betul minta tolong ini, saya mau sedikit nih. Haleluya. Boleh tidak? Boleh. Turunin aja. Ya. Oke. Ketika Tuhan terasa jauh, sesungguhnya ujian iman yang harus kita semua hadapi. Tuhan ingin menguji iman kita. Dan itu pasti saya dan Bapak Ibu saudara sekalian akan menghadapi itu. Amin. Engkau berdoa dan tidak dijawab sepertinya tidak dijawab, dan engkau merasa Tuhan terasa jauh. Yakinlah itu bahwa engkau sedang menghadapi ujian iman yang harus kita semua hadapi. Tuhan mau proof. Benar nggak sih engkau mau menyembah aku dalam keadaan apapun? Benar nggak engkau tetap percaya? Amin. Walau keadaan tidak baik-baik saja dan keadaan bukan makin baik tapi makin buruk. Benar nggak sih? Saya alami itu dalam hidup saya. Bagaimana istri meninggalkan saya? Bagaimana setelah itu kena COVID? Bagaimana setelah itu di dalam perusahaan ditikam dari belakang? Bagaimana? Dan hampir-hampir saya putus asa. Firman ini datang menguatkan saya mulai menulis. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tingkat penyembahan yang paling dalam adalah memuji Tuhan walau dalam keadaan sakit. Sesakit-sakitnya engkau, sakit apa? Wanita, breast cancer. Istri saya waktu lahir sakit cancer. Di dalam kesakitannya tetap keluarnya hanya 2 kata. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ketika 2 kata itu keluar, saya tahu dia sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi tidak sungguh-sungguh. Tidak kata-kata yang melecehkan Tuhan, mencemooh Tuhan. Ada juga ya kesaksian, ya, bagaimana Paulus dan Silas memuji Tuhan setelah habis digebukin, saudara. Ya. Apa yang terjadi? Di dalam kesakitan mereka memuji Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Firman Tuhan Alkitab berkata, runtuh, lepas semua rantai-rantai. Itu yang paling dahsyat, saudara teman. Tetap bersyukur kepada Tuhan walau dalam pencobaan. Ya. Kehidupan rumah tangga nggak lewat dari masalah-masalah itu ya Bapak Ibu yang sudah menikah itu. Ya. Apalagi udah COVID kayak gini. Ya. Ada banyak pemotongan penghasilan dan ada banyak juga ya pengurangan. Kadang-kadang saya sudah dengar banyak saudara, ya, aduh, si ini cerai, ada mana? Si itu ini, kita bisa terkaget-kaget. Kenapa enggak bersyukur? Tetap bersyukur. Ku bersyukur, nyanyi itu saudara. Buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Cukup kasih setia Tuhan, bukan yang lain. Karena kasih itu yang mengangkat
mengasihi saudara dan saya apa adanya, bukan ada apanya. Oke? Yang ketiga, ya, ketika Tuhan terasa jauh, ya, tingkat penyembahan yang paling dalam adalah tetap percaya kepadanya ketika dicobai. Saya lanjut aja, berserah kepadanya di dalam penderitaan. Kadang-kadang kita menghadapi penderitaan karena Tuhan mau mengajar kita untuk berserah penuh kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan. Yang terakhir, tetap mengasihinya sekalipun Tuhan terasa jauh. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Banyak penyembah-penyembah Tuhan, ya. Apalagi namanya worship leader, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Itu datang ke rumah Tuhan, bahkan jemaat Tuhan datang ke rumah Tuhan. Mereka datang mencari Tuhan, ya. Bukan mencari Tuhannya, tapi mencari pengalaman. Amin. Kita juga kadang-kadang itu menghadapi masalah persoalan. Kita kadang-kadang mencari pengalaman. Biasanya kalau udah berdoa kayak begini, ya, kalau udah ngaku dosa pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Biasanya nggak lama, seminggu, 2 minggu. Biasanya begini. Atau ada sebulan, atau ada orang datang, atau bagaimana, begini, atau ada burung gagak datang, atau pertolongan. Sadar nggak saudara bahwa saudara tidak mencari Tuhan, tapi mencari pengalaman? Dan itu saya lakukan. Saya alami. Jangan pernah mencari pengalaman, tapi kita harus cari Tuhan. Amin. Jangan juga tergantung dengan perasaan. Saya mau katakan, itu tuh tadi worship leadernya mimpin pujian, lo nggak berasa apa-apa, perasaan. Saya mau katakan, mau siapapun yang pimpin, ya kan? Kalau engkau tentang bergantung dengan perasaan, nggak akan berasa apa. Amin. Engkau nggak akan dapat apa-apa. Bukan Tuhan tidak senang dan perasaan. Bukan itu yang nomor satu. Oleh itu, kesalahan yang sering dibuat orang Kristen masa kini dalam menyembah adalah mencari pengalaman, bukan mencari Tuhan. Kemahahadiran Tuhan adalah fakta yang selalu hadir sekalipun kita tidak menyadari. Yang Tuhan ini, saya dan saudara pegang adalah apapun yang terjadi, dimanapun engkau berada, kondisi apapun, Tuhan tetap ada. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Tapi itu harus dibuktikan. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan terus ada? Amin. Kalau engkau datang ke gereja karena si A yang memimpin pujian dan si B yang menyampaikan firman Tuhan, kasihan sekali. Hari pagi hari ini saya yakin dan saya datang ke tempat ini karena kita tahu Tuhan ada di sini. Amin. Ini rumahnya Tuhan. Jadi saudara belum datang, Tuhan sudah ada di sini untuk diri saudara. Bukan Tuhan saudara undang-undang untuk datang. Ini rumah Tuhan, saya mau katakan begitu. Katakan amin ya saudara. Ini apa? Rumah Tuhan. Dan Tuhan ada di sini. Dan jika Tuhan ada di sini, apalagi yang kau takutkan? Penderitaankah, sakit penyakit, penindasan? Jangan pernah takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Anda mengikut Tuhan bukan untuk kenyamanan, Pak, Bu. Saya mau katakan, sorry, bukan untuk nyaman. Kalau Anda cari nyaman, bukan di sini. Saya mau katakan, nanti setelah kita meninggalkan dunia, karena yang di dunia ini semuanya sementara. You mau kaya, mau banyak uang, supaya bisa hidup nyaman. Lakukan hal-hal yang tidak berkenan karena duit datang cepat. Tapi setelah meninggalkan ini, yang Anda hadapi cuma 2: hukuman kekal atau hidup yang kekal. Pilih yang mana?
Saya mau katakan Tuhan ada di sini. Kenapa sih Tuhan ingin kita coba Tuhan melakukan ujian iman itu? Karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan gak mau lagi kita jadi anak-anak bayi-bayi rohani. Ingat ilustrasi saya tadi, anak saya masih kecil. Kadang-kadang memang ya itu. Dan ketika kita Tuhan masih lihat orang aku ada. Oh, thank you. Mungkin 3-4 kali kita berdoa. Tapi selanjutnya Tuhan mau kita tetap tahu, yakin Tuhan ada. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya. Jemaat Tuhan yang ada di sini percaya Tuhan ada. Amin. Dan Tuhan selalu ada dan tidak pernah jauh dari saudara dan saya. Kenapa Tuhan mau mendewasakan hubungan persahabatan Anda dengan Tuhan? Maka Tuhan akan mengujinya dengan apa yang tampaknya Tuhan terasa jauh. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali-kali kelak, ya. 1 Korintus 3 ayat 13 ini bilang begini, sekali-kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Apakah engkau membangun dari emas, perak, jerami, rumput kering, kayu, akan diuji. Itu bicara tentang iman kita, saudara. Bagaimana kepercayaan kita? Kalau emas itu semakin dibakar, semakin lepas kotorannya, dan dia semakin berkilau, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan ingin Anda dan saya punya, seperti itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau sekarang ini masih seperti masih seperti kayu, nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus baca firman Tuhan. Nggak iman kuat, bukan boleh. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan terasa jauh? Saya akan cepat-cepat saja, saudara. Ya. Yang pertama, tetap percaya janji-janji Tuhan. Waktu engkau merasa Tuhan terasa jauh, dan engkau tahu ini adalah ujian iman. Kemarin minggu lalu aku baru dengar tuh, pada jam 9 pagi. Engkau bilang begitu ya. Itu pendeta yang kecil-kecilan tuh ya, yang hitam tuh Pak Jerry yang nyampein gitu. Ujian iman ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, tetap percaya janji-janji Tuhan. Amin. Percaya janjimu ajaib. Ya gitu. Nyanyi kalau perlu, saudara. Ya. Percaya janji-janji Tuhan. Dalam situasi apapun tetap percaya janji-janji Tuhan. Ya. Karena jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan, saudara. Tetapi Amsal 3 berkata begini. Amsal 3 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau engkau menghadapi masalah itu, tetap percaya janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Kenapa? Kenapa kita harus percaya janji Tuhan? Karena Tuhan Yesus peduli sama saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus peduli, Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dia mau kita lewati ujian itu karena untuk mendewasakan kita. Amin. Ya, Tuhan peduli kok, saudara. Pernah satu kali Tuhan Yesus tidur di guritan kapal. Pasti semua tahu cerita itu. Dan murid-murid yang profesional itu, yang seorang nelayan, memang seorang nelayan, coba menghadapi badai topan itu, angin ribut dan gelombang laut, ya, saudara. Nah, itu mereka kuat tidak, mereka menghadapi itu, akhirnya mereka putus asa dan mereka bilang, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Biasanya kita menghadapi masalah persoalan dan kita merasa Tuhan terasa jauh, kita sudah lakukan dengan kekuatan kita. Firman tadi, jangan bersandar kepada pengertian, tetapi kepada firman
Tuhan, kepada pengertiannya Tuhan. Saudara, amin. Amin. Dan saya mengatakan Tuhan terlalu. Karena begitu mau dibilang begitu Tuhan, dan Tuhan bilang, diam, tenang. Haleluya. Ya. Kenapa saudara mesti tak percaya? Ya, kepada firman Tuhan, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 8. Ayo, ya, Tuhan bukan sengaja buang saudara ke dalam masalah-masalah persoalan, tapi Tuhan ingin saudara timbul seperti emas. Yang ketiga, karena rancangan Tuhan itu yang terbaik. Rancangan Tuhan, rancangan kita itu ada batasnya. Tapi rancangan Tuhan itu tinggi, jauh melebihi. Ya. Ada firman yang berkata seperti itu. Rancanganmu, ya kan? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Pasti ujung-ujungnya baik, saya mau katakan begitu. Pasti ujung-ujungnya kemenangan yang Tuhan rancangkan. Pasti ujung-ujungnya kemuliaan bagi saya dan saudara. Walaupun jalannya tidak baik. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan ketika engkau merasa Tuhan terasa jauh, atau engkau sedang menghadapi ujian iman? Katakan kepada Tuhan apa yang Anda rasakan. Sampaikan, ya. Sampaikan, saya mau katakan begitu. Mazmur 16 ayat 10 berkata, ini adalah curahan isi hati Daud. Mazmur 116 ayat 10. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Kadang-kadang di dalam ketersudutan kita dan ketertindasan kita, ya, ada kata-kata pernyataan iman yang kuat. Amin. Istri saya waktu dalam kesakitan 6 bulan, saudara. Saudara, kalau orang udah sakit kansernya itu sakit sekali, saudara, udah gawat sekali. Dipegang gini aja sakit sekali. Pegang gini. Saya nggak percaya. Masa gitu sih kamu? Udah capek juga jagain manusia, saudara. Masa sih? Kamu belum tahu ya? Persoalannya itu lagi di rumah dan mau dibawa ke rumah sakit. Dia udah gak tahan. Pak, bawa aku ke rumah sakit. Oke, aku telepon ambulans. Gak tahu. Masalah gak bisa. Disentuh aja sakit. Bagaimana? Kan lu diangkat, saudara, ya kan? Bukan disentuh lagu itu sih. Dipegang-pegang pasti kan? Krek. Taruh walaupun di sini pasti mesti banyak sentuhan. Aduh. Di dalam saat-saat mau dipasang istri saya, Tuhan, aku percaya Tuhan, buat Tuhan beri rancangan yang terbaik, dan Tuhan turut bekerja. Dan aku percaya pernyataan iman. Kadang-kadang kita butuh itu. Jadi ngomong aja sama Tuhan. Ya. Tuhan, walau sakit, aku percaya Kau akan beri kekuatan kepadaku. Itu pernyataan iman. Itu pernyataan iman. Walau suamiku meninggalkanku, walau istriku meninggalkanku, aku akan tetap setia kepada begitu pernyataan. Amin. Ada 2 orang janda di gereja kami, ditinggal oleh suaminya gara-gara menikah beda agama. Mereka hanya tahu, hanya mereka tetap setia kepada Tuhan. Nggak pernah dinafkahi. Janda pertama, dia percaya kepada Tuhan. Hari ini dia masih tetap bisa ada. Bahkan anak-anak yang ikut dengan suami selalu minta doa kepada dia, karena dia tahu kalau mamanya berdoa ada jalan keluar, ada jawaban, saudara. Janda kedua, ya, ditinggal oleh suaminya, dia tinggal bersama anak-anaknya yang juga lain agama.
Tapi dia bilang, aku tetap percaya bahwa Tuhan Yesus setia. Datang setiap ada doa Selasa siang di tempat kami. Dulu ya saudara. Ini saya ngomong dari tahun 94. Dia ikut. Nggak punya apa-apa saya. Hari ini satu anaknya jadi dokter. Hari ini satu anaknya bekerja di pusat swasta yang luar biasa. Kenapa? Ada iman seorang ibu yang bilang percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ayo, dalam kesusahan ngomong sama Tuhan, jangan takut ngomong. Ya. Nyatakan imanmu kepada Tuhan dan itu akan menjadi satu pernyataan iman. Yang mengatakan berterus terang kepada Tuhan dapat menjadi satu pernyataan iman. Aku sakit Tuhan, tapi aku tetap percaya. Jangan pura-pura kebohongan juga saudara ya. Tuhan ngerti kok, Tuhan tahu saudara sakit hati. Tapi aku sedih Tuhan, aku takut Tuhan. Tapi ngomong. Tapi biar aku sedih, aku takut Tuhan, aku tetap percaya. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu pernyataan iman bos. Jangan takut. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada. Yang ketiga, tetap setia. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ya. Tetap setia. Walaupun apapun terjadi. Tetap setia. Wow, keren banget ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, kalau manusia kasih penghargaan, saudara, manusia kasih ada batasnya. Tetapi waktu engkau setia di dalam perkara kecil, dalam kesesakan, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Walaupun dalam kesesakan engkau tetap setia, ya. Dan engkau berani bilang, seperti Habakuk bilang, walau pohon ara tak berbunga, ya. Itu pernyataan iman dari Habakuk, saudara. Berani nggak tetap begitu, saudara? Itu yang orang-orang seperti itu yang hari-hari ini Tuhan cari. Amin. Hari-hari ini Tuhan cari. Haleluya. Bukan orang yang suaranya bagus. Amin. Tapi imannya bagus dan kuat. Itu yang Tuhan cari. Amin. Bukan penampilannya ya keren. Oh keren sini nih. Wah kalau sini enggak. Tetapi yang imannya tahan uji yang Tuhan cari. Apakah itu saya dan saudara? Kita lihat nanti ya. Amin. Ya, Tuhan yang menilai. Ya. Yang keempat, yang terakhir saya tutup ya. Selalu mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saudara. Selalu ingat itu saudara. Ketika engkau merasa menghadapi ujian iman, selalu ingat apa yang Tuhan buat buat saudara. Apa yang telah Tuhan buat. Aduh banyak Pak. Waktu itu saya mau kekurangan uang, saya berdoa, itu kasih. Bukan itu saudara. Bukan itu yang saudara harus ingat. Saudara harus ingat. Begitu besar kasihnya Tuhan akan dunianya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya ini. Amin. Untuk nyelamatin saudara aja Dia mau kasih anaknya. Dia mau berkorban, memberikan nyawanya. Untuk itu pengalaman yang harus saudara. Apalagi cuma masalah persoalan uang, apalagi masalah persoalan kebutuhan, apalagi masalah persoalan sakit penyakit. Amin. Tuhan pasti tolong. Katakan. Saya percaya Tuhan kasih tahu. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Amin. Haleluya. Boleh, saya tutup dengan satu quotes. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktu. Walau Dia sepertinya jauh, jangan pernah kita menjauh dari. Amin. Yesus memberkati, Dia adalah kebenaran firman ini. Memberkati saya memberkati Bapak Ibu dan saya pasti. Saya menyampaikan firman ini, saya kembali diberkati. Kalau saya sudah menyampaikan di tempat lain, di gereja saya, tapi saya kembali diberkati. Ingatkan lagi, bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan nggak pernah jauh dari kita, saudara. Tuhan sedang menguji.
Dan kalaupun engkau bukan seperti emas saat ini, jangan takut, tetap maju, maju, ya. Jangan pernah menyerah. Tuhan pasti akan angkat engkau, karena Tuhan mengasihi. Tuhan nggak bilang ini, ya ini rasain loh, ngomong gede aja sih, bilang ngasih-ngasihin gua. Enggak pernah. Itu manusia yang ngomong kayak gitu. Itu iblis. Nah, lu nggak layak lu nggak ya. Lu kan dulu begini enggak. Nanti juga paling enggak tuh lagi lu. Lu ngerti ada. Baru Tuhan. Ya, nanti. Ada itu jatuh lagi. Tangan Tuhan begini. Tinggal kita mau angkat tangan. Mau raih. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah hatiku saat aku tak mampu lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semua katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini Mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau sendiri bekerja, pribadi lepas pribadi, melalui Roh yang Kudus mengajak penasihat, memberikan pengertian bagi Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami percaya hari saat kami diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami persoalan dan mereka sedang mengalami ujian iman, yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Ini hanya ujian dan Tuhan mau mereka naik kelas. Karena kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, maka tidak ada yang bisa menutup. Hamba percaya jemaat GSG Fajar Baru yang hadir pagi hari, mereka akan naik dan menjadi kepala, bukan. Dan mereka tuh akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam setiap pencobaan masalah yang mereka hadapi. Dan mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka, dan kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan. Tentunya orang-orang seperti ini yang Tuhan akan berkati, dan berkat akan mengikuti mereka. Terima kasih. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, mengalami masalah persoalan dengan keluarga, Tuhan, hubungan, mengalami masa ekonomi, Tuhan, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, mereka dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka boleh tetap fokus dan melihat jalan keluar yang datang dari Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Segala pujian pamorku yang kembalikan karena namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berdiri, kita angkat pujian, segala pujian. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini hati kami sujud di hadapan Engkau. Menyembah Allah yang hidup yang sudah berfirman bagi kami. Tuhan memberikan kami cara jalan mengatasi apa yang harus kami lakukan, kami perbuat ketika Engkau terasa jauh dari kehidupan kami. Padahal Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupan kami. Berikan kami pencerahan lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi tentang firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan selalu berfirman teman pada waktu ini, seperti apa yang kami butuhkan saat ini. Tuhan sudah menyampaikan bagi kami, sehingga kami tidak pernah merasakan Engkau jauh lagi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu ada bagi kami, menolong kami. Bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mengingatkan kami tidak boleh menjauh daripada Engkau, supaya kami boleh mengalami berkat-berkat Allah yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat memperkatakan perkataan-perkataan iman, perkataan firman Allah, seperti apa yang kami katakan itulah jadi Allah. Karena kami mengatakan berdasarkan firman Allah dengan penuh keyakinan, apa yang Tuhan katakan bagi kami ini terjadi dalam kehidupan kami. Banyak hal yang sudah kami pelajari Tuhan, Roh Kudus akan meneruskan kembali dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jerry yang sudah berulang-ulang kali datang ke tempat ini. Pasti ada tujuan rencana Tuhan yang lebih dalam lagi dalam pelayanan ini, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dari kebenaran firman Allah, berkati pribadinya Allah, berkati pusat pekerjaannya dalam pelayanannya, berkati putranya, dan berkati juga ya Allah apa yang tujuan dan rencana ke depannya. Mungkin dalam waktu dekat ini Tuhan sendiri yang tahu, lebih mengerti. Berkati ya Tuhan dalam kurang bagian daripada Allah. Hamba ini terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di mana-mana, dimanapun Tuhan mengutusnya. Seperti hari ini Allah, kami bersyukur buat berkat daripada Allah. Berkati juga Tuhan BRC dan pemain musik dan juga Tuhan Asia multimedia yang sudah mengambil bagian yang kudus pagi hari ini. Berkat Tuhan turun atas kami dan semua kami yang hadir. Kami sudah diberkati dan akan terus diberkati oleh Allah. Berkat-berkat Tuhan akan melengkapi hidup kami, supaya hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bahwa Allah hidup, Allah yang menolong, Allah hidup, Allah memelihara, Allah hidup selalu ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesaksian kita daripada Bapak Kurko. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan menyatukan sekian tahun lamanya sudah menjauh
sini kami harus membayar pelunasan daripada sewa gedung ini. Kami masih membutuhkan dana, Tuhan tolong. Dari 90 juta yang kami perlukan, kami masih membutuhkan sekitar 15 juta lagi. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Sekalipun ini waktu semakin mendekat, tapi iman kami mengatakan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Bahwa Engkau mengatakan kami akan dicukupkan oleh Tuhan seperti apa yang kami apapun yang kami butuhkan untuk kebaikan dan untuk memuliakan nama Allah. Kasih Tuhan memberikan kepada kami. Dan pujilah nama Tuhan buat jemaat Tuhan yang esok hari kembali akan bekerja, yang sekolah, apapun aktivitas mereka Tuhan. Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Mereka merasakan bahwa Tuhan dekat dengan mereka, tidak pernah jauh dari Tuhan mereka, supaya mereka dapat melakukan hal yang baik dan benar. Dan akhirnya hidup mereka Tuhan begitu akrab dengan Engkau, oleh karena tidak ada penghalang lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah jauh daripada kehidupanmu. Mendekatkan terus dengan Allah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang memberkati, Allah yang memelihara engkau. Oleh sebab itu sekarang bulanlah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Rohnya akan mengingatkan kepada saudara bahwa saudara punya Allah yang hidup, Allah yang memberkati, Allah yang tidak pernah jauh daripada kehidupanmu. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Allah. Amin.